Hayen, hari ini Lause makainya waduh begitu istimewa ya. Benar gak anak-anak? Ayo, dalam rangka acara apa nih Lause? Nah, Lause, kita kan baru merayakan Imlek tanggal 1 kemarin. Oh iya, benar juga. Dalam kesempatan ini, ayo kita sama-sama ucapkan kepada anak-anak dan keluarganya. Ya. Yuk, Sinian Kuaile, Chonjie Mengen. Tahu nggak artinya anak-anak? Yaitu tahun baru yang penuh sukacita dan hari raya Imlek yang penuh berkat Tuhan. Kiranya sepanjang tahun ini kita boleh penuh dengan berkat Tuhan, jasmani maupun rohani. Lause, bagaimana kalau Lause memimpin doa ya? Kita masuk dalam doa dulu ya. Sebelum kita mulai ibadah online, kita masuk dalam doa. Yuk sikap yang manis doanya ya. Anak-anak, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memimpin kami sepanjang tahun yang telah kami lalui sampai kami masuki tahun baru dan bahkan boleh merayakan Imlek bersama keluarga kami. Tuhan berkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh kuat di dalam Engkau dan bukan hanya bertumbuh di jasmani, tapi kami boleh bertumbuh dalam rohani kami dan semakin dekat kepadamu Tuhan. Untuk sepanjang tahun ini kami setia untuk beribadah online. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause Hayen, berasa nggak sih ini sudah yang kedua kalinya loh kita Imlek itu merayakannya dengan ibadah online. Iya Lause, kadang-kadang sedih ya nggak bisa ketemu saudara-saudara. Benar Lause. Apalagi anak-anak, waduh nggak bisa ketemu akong amanya. Iya, tapi kita bersyukur ya Tuhan kita itu sangat baik. Kita masih diberikan teknologi, kita bisa itu loh Lause namanya apa? Video call ya dengan oma opa, dengan saudara-saudara kita semua. Bener, Tuhan Lause. itu baik ya Lause. Iya baik. Kita rasakan Tuhan baik di panjang tahun yang telah lalu sampai kita bisa masuk tahun ini semua karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa. Kita ingat satu lagu favorit anak-anak loh. Ya, menyatakan kasih Tuhan lebih tinggi dari segalanya, lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Ayo kita anak-anak nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit. Ayo anak-anak lebih tinggi. Kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, ayo lebih tinggi anak-anak. Tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan lebih dalam. Di dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, ayo lebih tinggi anak-anak. Tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan lebih dalam. Di dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lause, selama pandemi yang berjalan begitu lama, hampir 2 tahun ya ini ya. Iya. Tapi sebenarnya kita belajar banyak hal loh Lause.
Iya, Lause, kita bisa belajar sabar, ya. Kita bisa belajar untuk kita bersukacita walaupun dalam kondisi yang tidak enak, ya. Kita bisa belajar mengucap syukur dalam keadaan apapun kepada Tuhan. Benar, Lause. Waktu anak-anak baru pertama kali ya merasakan pandemi itu rasanya tidak bisa sekolah ya, ketemu dengan teman-teman. Tapi Tuhan selalu baik menyediakan teknologi, kita bisa ketemu dengan teman-teman di dalam acara Zoom bersama, ya, belajar bersama. Dari yang tidak bisa sama sekali, akhirnya sampai sekarang kita bisa menguasai semua pelajaran di Zoom, teknologinya juga. Benar nggak adik-adik? Iya, Lause. Sampai bahkan mungkin mama juga bisa selalu dekat sama kita karena kita belajar di rumah. Pasti senang ya anak-anak ya. Mungkin kita bisa bertumbuh juga dalam Tuhan bersama papa mama, ya, supaya iman kita semakin hebat dan kuat. Bukannya badan semakin gede ya karena di rumah makan mulu Lause nih. Tapi kita juga bertumbuh di dalam iman supaya kita kuat dan hebat di dalam Tuhan. Mari kita nyanyi lagu apa? Ini Lause, imanku semakin hebat. Oke, Lause, kita pakai gerakannya semua anak-anak berdiri ya. Kita nyanyi lagu ini. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Imanku Semakin Hebat, tapi ada kalanya iman kita itu tidak sehebat yang kita kira, tapi kita harus selalu ingat Tuhan kita itu selalu setia dan tidak pernah berubah. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, Tuhan Yesus tidak berubah. Selama-lamanya
anak-anak kita nyanyi dalam bahasa Mandarin. Yesu Citu, Yuyen Bu Kai Pian, Yuyen Bu Kai Pian, Yuyen Bu Kai Pian. Yesu Citu, Yuyen Bu Kai Pian, Yong Bu Kai Pian, 直到永永远远。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Anak-anak pasti bingung ya kalau disuruh memilih mau yang mana, baik baju atau baik sesuatu yang anak-anak sukai. Nah, begitu juga di dalam Tuhan. Tuhan memberikan dua jalan ya kepada kita untuk memilih jalan lebar atau jalan sempit. Jalan lebar penuh dengan kesenangan, mungkin mudah dilalui tapi akhirnya menuju binasa. Tapi jalan yang sempit, sulit tapi menuju jalan ke surga. Ya, ayo anak kita nyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu semuanya. Wah, senang sekali ya. Sepertinya Lause bisa menebak kalian dalam minggu-minggu ini sedang merasakan sukacita. Benar gak? Kalian saat ini sedang senang? Ya, iya, karena kemarin-kemarin ini kita merayakan tahun baru Imlek ya. Sebagian besar kalian pasti juga mendapatkan angpau. Iya, pasti itu yang membuat kalian bersukacita ya. Tapi hari ini kita boleh kembali sama-sama beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa ucapan syukur. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Yuk semua sikap berdoa yang baik di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Dan ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Lause mau punya pertanyaan nih buat kalian. Kalau tadi ya sebagian besar kalian bilang, "Ya Lause, aku senang, aku sedang bersukacita karena aku dapat angpau yang banyak," misalnya. Tapi kalian tahu tidak apa lawan kata dari sukacita? Ada yang tahu? Ya, sedih. Nah, anak-anak di rumah, kalian pernah tidak merasakan sedih? Merasa sedih? Ada yang pernah? Iya, mungkin waktu kakak atau adik kalian isengin kalian. Kalian
kalian merasa sedih, atau waktu kalian gak ditemenin sama teman kalian, atau waktu lagi diisengin sama teman kalian. Apalagi ya? Waktu kalian dimarahi mama papa. Pernah kan? Nah, pasti kalian juga merasa sedih ya. Atau pada saat kalian sedang sakit, atau mungkin kalian tahu papa mama kalian, kakak adik, atau mungkin saudara, teman sedang sakit. Kalian juga pasti bersedih. Betul? Iya. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada 2 kakak perempuan yang sedang bersedih. Kenapa ya mereka bersedih? Nah, 2 kakak perempuan ini bernama Marta dan Maria. Marta dan Maria sedang bersedih karena saudara laki-lakinya, Lazarus, sedang sakit parah. Wah, sedih hati mereka karena melihat saudaranya laki-laki, ya yang satu-satunya ini, sedang sakit. Nah, biasanya kalau kalian sakit, kalian inget siapa? Yo. Iya, betul. Kita waktu lagi sakit, kita ingat sama Tuhan, kita berdoa ya. Betul sekali. Nah, sama seperti Marta dan Maria. Dia ingat, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Dia pasti juga bisa menyembuhkan saudara laki-laki kami, Lazarus. Iya, lalu Marta dan Maria menyuruh orang untuk memberitahukan Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Cepat-cepat orang itu menyampaikan kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong pergi ke Betania, kunjungi Lazarus sedang sakit. Tapi Tuhan Yesus, apa yang kira-kira Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus berkata bahwa, ya, tunggulah di sini selama 2 hari lagi. Ternyata Tuhan Yesus tidak segera pergi ke Betania. Kenapa ya? Murid-murid Tuhan Yesus juga bingung. Kenapa Tuhan Yesus tidak cepat-cepat pergi menemui Lazarus? Lalu Tuhan Yesus berkata, penyakit Lazarus itu tidak akan mendatangkan kematian. Tapi melalui penyakit itu Tuhan yang dimuliakan. Wah, murid-murid bingung. Apa semuanya maksudnya? Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata, ayo sekarang kita pergi ke sana. Nah, tapi ada kabar dari Betania bahwa Lazarus sudah meninggal. Dia sudah berada bahkan 4 hari di dalam kuburnya. Wah, Marta dan Maria bersedih karena mereka kehilangan Lazarus. Mereka bersedih bahwa Lazarus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Sesampainya Tuhan Yesus di Betania, Marta cepat-cepat menemui Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, seandainya kau datang lebih cepat, pasti saudaraku Lazarus tidak akan mati. Engkau pasti menyembuhkannya. Lalu Tuhan Yesus berkata, Lazarus akan bangkit. Lalu Marta menjawab, ya, dia akan bangkit nanti pada saat di hari terakhir. Lalu Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati lagi, melainkan ia akan hidup. Wah, walaupun Marta sedih, tapi Marta percaya bahwa Yesus dapat melakukan apapun untuk kebaikan mereka. Lalu setelah itu Marta memanggil Maria. Maria juga bersedih hatinya. Ia masih sedih karena kehilangan Lazarus. Lalu Tuhan Yesus peduli kepada mereka. Ia sayang dan juga Tuhan Yesus ikut bersedih karena kehilangan Lazarus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Marta, antarkan saya ke kubur Lazarus. Lalu bukalah pintu kubur itu. Lalu Marta berkata, wah, sudah 4 hari, itu akan bau sekali. Bagaimana mungkin? Tetapi Marta tetap menyuruh orang lain untuk membuka kubur itu. Lalu
Sesampainya di depan kubur, Tuhan Yesus berdoa. Dia menghadap ke langit, dia berdoa kepada Allah Bapa di surga. Allah Bapa, Engkau bisa menunjukkan apapun yang Engkau inginkan. Karena Engkaulah yang mengutus aku ke dalam dunia ini. Setelah itu, Tuhan Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Apa yang terjadi anak-anak? Dari dalam kubur itu, Lazarus bangkit. Ia keluar dari kubur itu. Lalu Tuhan Yesus meminta orang-orang lain membuka kain kafan yang melilit di atas tubuh Lazarus. Wah, Marta dan Maria juga bersukacita atas apa yang Tuhan kerjakan bagi Lazarus. Wah, anak-anak, kita belajar hari ini bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupanmu dan kehidupanku. Dan ingat anak-anak, kita harus terus percaya kepada Tuhan. Dan karena Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Nah, kita mau percaya satu hal lagi, bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Dia tidak hanya berkuasa atas kehidupan kita, dia tidak hanya mengatur segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting adalah Tuhan Yesus sayang kepada kita. Ia peduli kepada setiap kita. Waktu kita merasa senang, Tuhan ada. Waktu kita sedang sedih, Tuhan juga ada. Waktu kita sakit, waktu kita sendirian, waktu kita takut, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Dan yang paling penting, di akhir firman Tuhan kita hari ini, kita mau bersyukur anak-anak. Ya, kalian bisa bersukacita merayakan tahun baru Imlek. Itu semua juga berkat Tuhan. Dan kita mau bersyukur karena Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua karena Tuhan. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita sama-sama mau menghafalkan ayat firman Tuhan hari ini. Yang boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Yuk sama-sama, sudah siap ikutin Lause dengan pakai gerakan ya. Oke? Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi, Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Satu kali lagi bisa ya? Yuk sama-sama. Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya, itulah ayat firman Tuhan hari ini. Dan semoga ini menjadi pengingat buat kalian bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang mengendalikan, yang memiliki dan mengatur segala kehidupan kita. Kita patut bersyukur atasnya. Yuk, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan untuk segala yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur atasnya. Tuhan, saat ini kami sudah selesai mengikuti ibadah. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.